Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Azura sebagai moderator pada sesi diskusi hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Topik ini penting karena transformasi digital di sektor publik seringkali berjalan tidak sesuai tujuan apabila tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Hadir bersama saya Ibu Lucy sebagai pemantik yang akan memberikan kerangka konseptual, Ibu Nadila selaku Kepala Puskesmas Mawar yang akan berbagi praktik lapangan, serta Ibu Ronauli sebagai perwakilan masyarakat pengguna layanan. Mari kita mulai diskusi dengan pemaparan dari Ibu Lucy. Pada Ibu Lucy, kami persilahkan. Terima kasih, Azura. Baiklah, di sini saya mencoba untuk memaparkan tentang apa sih smart governance itu. Jadi, smart governance dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good practice dalam konteks ini adalah penerapan teknologi yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, bersifat inklusif, dan dievaluasi berdasarkan masyarakat. Lainnya, bad practice terjadi ketika tanpa analisis kebutuhan, tidak inklusif, serta tidak diukur efektivitasnya, sehingga inefisiensi eksklusi layanan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Nada selaku kepala Puskesmas Mawar. Berdasarkan pengalaman Ibu bekerja di Puskesmas Mawar, praktik baik apa yang paling sederhana namun memberikan dampak signifikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator kita, Ibu Riyaudatin Azura, dan pemantik kita, Ibu Jahnindra. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Rusi. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di Puskesmas Mawar dengan jabatan sebagai Kepala Puskesmas, praktik baik yang telah Puskesmas kami terapkan adalah yang pertama yaitu pembuatan media informasi berupa video alur pelayanan. Yang kedua yaitu pemanfaatan QR barcode untuk pencatatan limbah B3 secara digital. Yang ketiga yaitu penayangan edukasi tentang malaria menggunakan sistem IKE, yaitu informasi, komunikasi, dan edukasi yang up to date dengan memanfaatkan sistem AI yang canggih pada saat ini. Dan selanjutnya yaitu puskesmas kami juga mengedepankan sistem digitalisasi, juga tidak meninggalkan juga sistem manual, di mana pasti akan sangat membantu untuk pasien-pasien lansia kami dengan membuat pojok konseling sanitasi yang dapat dikategorikan sebagai good practice yang mendasari praktik terhadap 3 prinsip, antara lain yang pertama, kami memulai dari identifikasi masalah melalui metode APKL, masalah utamanya apa, dan yang kedua yaitu kami melakukan uji coba untuk produk kepada pengguna, khususnya kelompok lansia, dan melakukan yang ketiga yaitu kami mengukur dampak intervensi tersebut, hasilnya bagaimana, keluhan terkaitnya bagaimana. Jadi demikian Bu, inovasi yang dilakukan oleh yang Baiklah, berbasis data dan kebutuhan pengguna. Sekian Bu, terima kasih. baiklah, izinkan saya menyampaikan perspektif pengguna layanan ya, Bu ya. Salah Baik. satu contoh bad practice yang sering kami temui adalah pemasangan QR code yang tidak berfungsi atau mengarah pada dokumen yang tidak relevan, seperti file PDF sepanjang 50 halaman. Kondisi ini justru menimbulkan kebingungan dan pemborosan waktu bagi penggunanya. Terdapat juga kecenderungan untuk mendigitalisasikan seluruh layanan tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
banyak warga lanjut usia yang tidak memiliki gawai atau tidak memiliki kemampuan digital yang memadai. Akibatnya, akses mereka terhadap layanan menjadi terbatas. Oleh karena itu, bad practice terjadi apabila digitalisasi tidak bersifat inklusif dan tidak mempertimbangkan karakteristik pengguna layanan. Baik, terima kasih Ibu Ronauli atas kritik konstruktif tersebut. Ibu Rosi, Ibu Rusi, menurut kerangka teori, faktor apa yang menyebabkan instansi pemerintah terjebak dalam bad practice tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab Ibu Azura. Berdasarkan literatur kebijakan publik, terdapat 3 faktor utama. Yang pertama, fenomena proyek yang dilaksanakan tanpa analisis kebutuhan yang memadai, aloki anggaran tersedia namun tidak didahului oleh tes analisis prioritas kebutuhan layanan, sehingga solusi tidak tepat sasaran. Yang kedua, pendekatan top down tanpa pelibatan petugas lapangan akibat tidak sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Yang ketiga, fokus pada pengukuran output, bukan outcome. Instansi merasa berhasil karena telah memiliki aplikasi, namun tidak mengevaluasi apakah waktu tunggu, kepasan, atau efisiensi lain mengalami perbaikan. Kesimpulan itu, akan gagal apabila orientasinya hanya pada aspek teknologi, bukan pada pemecahan masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparannya. Saya sependapat dengan pemaparan Ibu. Di Puskesmas Mawar kami menerapkan prinsip sederhana. Setiap intervensi digital harus dapat mengurangi beban kerja petugas minimal yaitu 10%. Jika tidak, maka intervensi tersebut perlu ditinjau ulang, gitu ya Bu ya. Dan Puskesmas kami juga menjalankan rapat Lokmin bulanan dan Lokmin triwulan yang melibatkan antar sektor, antara lain yaitu sektor camat setempat, keamanan seperti polisi dan TNI, pemuka agama dan sebagainya. Di mana untuk strategi yang akan kami gunakan adalah yang pertama yaitu memulai mungkin dari skala yang lebih kecil dengan memilih satu titik masalah prioritas, misalnya contohnya salah satunya itu alur pendaftaran. Yang kedua yaitu melibatkan petugas garis depan dalam proses perancangan, karena mereka lah yang memahami kendala operasional sehari-hari di puskesmas itu bagaimana. Selanjutnya itu kami menyusun rencana penghentian atau exit plan. Apabila dalam 3 bulan intervensi tidak digunakan secara optimal, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian. Prinsip ini penting agar smart governance tetap adaptif dan tidak menjadi beban baru bagi organisasi. Begitu Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Nandira atas pendapatnya. Saya ingin menambahkan satu aspek penting, yaitu partisipasi masyarakat. Good practice terjadi apabila masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam proses evaluasi. Contohnya dalam penyediaan kanal umpan balik dan mekanisme konfirmasi pemahaman setelah pengguna mengakses informasi digital. Apabila masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, maka tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap sistem pelayanan akan meningkat. Hal ini akhirnya memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Begitu menurut saya, Bu. Baik, luar biasa ya penyampaian dari ibu-ibu sekalian. Baiklah, berdasarkan diskusi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa good practice dicirikan oleh orientasi pada masalah nyata, solusi sederhana, pengukuran dampak, dan pelibatan masyarakat. Sementara bad practice ditandai dengan proyek prestis, eksklusivitas, serta ketiadaan evaluasi berbasis data. Nah, sebagai penutupan konseptual, saya ingin menyampaikan kerangka praktis 3 pertanyaan yang dapat digunakan ASN untuk menilai suatu inisiatif digital. Yang pertama, apakah masalah yang ingin diselesaikan telah teridentifikasi secara jelas?
Yang kedua, apakah masyarakat dan petugas garis depan dilibatkan dalam proses pemenangan? Nah, yang ketiga, apakah terdapat indikator outcome yang terukur untuk mengevaluasi dampak? Apabila ketiga pertanyaan tersebut terjawab secara positif, maka inisiatif tersebut dapat dilanjutkan. Jika tidak, maka kita perlu melakukan revisi. Oke, baiklah. Terima kasih ya kepada seluruh peserta narasumber atas pemaparan yang sangat komprehensif. Dapat disimpulkan bahwa smart governance tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh ketepatan teknologi dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif dan terukur. Nah, kepada para peserta, saya mengajak untuk melakukan refleksi terhadap satu program digital di unit kerja masing-masing. Analisalah program tersebut menggunakan tiga kerangka pertanyaan yang akan disampaikan. Apabila teridentifikasi sebagai bad practice, maka langkah koreksi harus segera dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan profesional ASN. Baiklah, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di sesi ngobrol smart berikutnya.